Bulan Dzulhijjah adalah bulan haji, yang mana seluruh masyarakat muslimin dan muslimah seantero dunia mereka meninggalkan kampung halaman untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu al-hajju ila baitillah, haji ke Baitullahil Haram. Salah satunya yaitu masyarakat kita Indonesia. Lebih khususnya lagi haji pada tahun ini, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Ya, menurut saya ini pelurusan aja ya, pelurusan dari berita-berita sing lagi bengkok. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan berkehendak melalui makhluknya, yaitu angin, topan, badai, badai pasir, apapun itu ya dari makhluk-makhluk Allah, dengan kehendaknya Allah takdirkan Baitullahil Haram ya, yang mana sekarang lagi besar-besaran proyek pelebarannya, dari ya, makhluk Allah badai itu kemudian menjatuhkan mesin derek atau istilahnya apa? Keren, sehingga kemudian menimpa banyak sekali para jamaah haji, baik itu yang di Indonesia ataupun yang WNA. Sing badhe kula lurus ya, yang ingin kita luruskan di sini adalah lek berita sing santer kan nuwun sewu. Kan seolah-olah keren ini lho sing masalah. Proyek pelebaran Masjidil Haram. Ya, seakan-akan otoritas Saudi Arabia nggak becus ngurusin jamaah. Nah, kan beritanya ngoten, pokoknya musibah keren, tragedi keren. Seakan-akan keren ya. Padahal sebelum itu banyak sekali ya badai-badai yang sudah melewati negeri-negeri Timur Tengah. Nah, ini yang menjadi titik ataupun poin penting bahwasanya kita ini sekarang berada pada zaman salah satunya yaitu degradasi akidah, penurunan akidah. Salah satunya yaitu munculnya kembali pola pikir ateis. Lek enten sing dados guru atau pengajar di Jakarta atau DKI itu kan ada yayasan kecil ya, yayasan kecil itu cuma saged membackup seluruh dinas dinas pendidikan se-DKI untuk menggunakan buku mereka, buku pegangan para guru untuk karakter ya, buku karakter siswa yang pegangan guru. Yayasan kecil, cuma kenapa bisa membackup seluruh dinas pendidikan se-DKI Jakarta, mengeluarkan buku pendidikan karakter khusus guru yang nanti diajarkan kepada para peserta didik, yang mana poin-poinnya sangat jauh daripada Islam, ya. Dan sekarang sudah mulai dalam proses penarikan. Di sana dituliskan bahasanya perang itu menimbulkan ya banyak sekali malapetakannya. Ya. Maka agama yang membolehkan perang, berarti agama itu otomatis siapa yang disindir? Islam. Karena Islam termasuk yang membolehkan peperangan. Tapi kan bukan tujuan perang. Perang adalah sarana. Kemudian berikutnya ada poin yang lain yang terkait dengan akidah. Semua yang ditimbulkan oleh alam sifatnya alamiah. Tidak ada campur tangan Tuhan sama sekali. Ini kan menunjukkan ateis. Ya, yang tidak ada percaya sama Allah atau sama Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Yang namanya gunung meletus meledos kok. Ya karena ini dan itu nggak ada. Atas kehendak Allahnya tuh hilang. Banjir ya karena sungai demikian. Gempa bumi ya karena
Semuanya ilmiah alam tanpa ada atas kehendak Allah. Karena nggak percaya. Nah, cuma masalahnya masyarakat kaum muslimin khususnya kita ini kan biasa latah, ya kan? Latahnya ini nek ono opo langsung gembuduk, panik dan sebagainya, gopoh. Bukan kita mendalami akidah, mendalami manhaj, mendalami semua yang terkait dengan syariat. Jadi ketika timbul seperti ini, wis seru, ya kan? Oh sudah tahu, jadi kita tenang, pikirnya lancar. Tapi kalau kita gopoh kan akhirnya, isinya kemerusuh. Dan ini yang bukan dari Islam. Al-ajlatu minasyaiton, terburu-buru, termasuk ciri atau sifatnya dari syaitan. Wa ta'anni minallah, dan yang namanya ketumakninahan itu datang dari Allah. Nah kita jangan kaget, kita jangan gopoh. Zaman dulu sudah ada yang namanya ateis. Zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di dalam biografi beliau yang dituliskan oleh putra beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pernah suatu ketika Imam Ahmad bertemu, diajak langsung diskusi sama orang ateis yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Yang mereka mendeklarasikan bahwasanya ya alam muncul karena demikian, demikian, dan demikian. Gak ada unsur Rabbnya sama sekali. Lah orang yang seperti ini masa kita kasih dalil? Orang menentang dalil kan percuma. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menyanggupi pada waktu dan jam yang telah ditentukan. Dan pada hari H, semua orang sudah berkumpul untuk menyaksikan dialog akbar ini. Imam Ahmad gak datang. Ditunggu sekian lama sampai orang-orang sudah mulai jenuh, baru muncul Imam Ahmad. Kemudian banyak sekali yang mencela, kemudian mengkritik. Katanya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemuka kaum muslimin. Semua orang ya mengeluh-elukannya, fatwanya dipakai seluruh dunia saat itu. Jojok diskusinya tenang. Nah ini gambaran kasarnya seperti ini. Maka sebelum dialog Imam Ahmad meminta uzur. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Karena antara rumahku dan tempat dialog ini dipisahkan oleh sungai. Yang mana tidak ada sesuatu yang bisa aku gunakan untuk nyebrang. Tidak ada perahu, tidak ada sampah. Saya tunggu lama. Tiba-tiba ada papan datang dengan sendirinya. Tidak ada papan. Kemudian papan lagi datang. Papan lagi, sampai banyak papan ngumpul di depan saya. Di tepi sungai itu. Lah kok tiba-tiba lagi ada tali yang tiba-tiba muncul, kemudian mengikat sampan-sampan itu sampai menjadi perahu, kemudian tak tumpangi sampai ke sini. Semuanya ketawa. Orang yang ateis pun juga. Ceritamu adalah cerita bual, ya, kadzabta, engkau dusta, engkau mengarang dan sebagainya. Itu hanya karangan-karangan belaka. Biar kamu dimaklumi ke terlambatannya. Ini Muhammad jawab. Lah saiki luwih konyol mana? Ceritaku apa? Pola pikirmu yang alam semesta ini muncul dan tanpa ada ngatur. Kan gambaran cuma satu, sampan toh, perahu kecil. Semua nggak percaya kalau muncul dengan tiba-tiba. Lah bagaimana dengan alam semesta? Bagaimana dengan dunia seisinya ini? Pasti ada yang menciptakan dan pasti ada yang mengatur. Belum sampai diskusi, selesai perkara. Diam. Baru kemudian Imam Ahmad memberikan dakwah, memberikan tafsir-tafsir dari surat Al-Waqiah. Afara'aitum ma tumnun a'antum tahluqunahu am nahnul khaliqun. Menurut kalian siapa yang menciptakan? Kami, Allah, atau kalian yang menciptakan? Afara'aitum tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un.
Tumbuh-tumbuhan itu siapa yang menumbuhkan? Apakah kalian yang menumbuhkan pepohonan atau kami? Allah. Nah, ini dalam surat Al-Waqiah, semuanya ini atas kehendak Allah. Ada campur tangan kekuasaan Allah, itu jelas. Lebih jauh dan lebih lama daripada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Mazhab fikih yang tertua, ya, Hanafiyah, juga pernah didatangi seperti itu. Bahkan saking, tapi Abu Hanifah masyhur, ya, logikanya main, pintar sekali main logika. Makanya semua sekte-sekte, ya, golongan-golongan yang sesat yang mengandalkan akal logika di zaman Abu Hanifah semua nampak, ya, karena beliau sangat pintar sekali dalam memutar otak. Orang atas juga bertanya seperti itu, hampir sama kisahnya, digambarkan dengan adanya sungai yang tiba-tiba muncul perahu dan seterusnya. Kemudian orang atas itu beberapa waktu kemudian juga bertanya, menguji akan kesahihan dari pola pikir Imam Abu Hanifah. Mereka berkeyakinan bahwasanya gimana Allah kok bisa ada? Setiap yang ada pasti ada yang memunculkannya. Terus apa sih memunculkan Allah? Inilah difahami, ya, seperti hanya ilmu filsafat lah, tambah gendeng. Nah, cara Jawa ini kan nonton. Mumet. Siapa yang memunculkan Allah? Tidak ada, setiap apapun di dunia ini pasti ada yang memunculkannya. Lek jarimu kan Allah yang memunculkannya. Biasa ini, siapa sih memunculkan Allah? Jadi dikasih pertanyaan seperti itu. Pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua, akidahmu menyatakan bahwa setiap orang yang nantinya di surga mau makan, mau minum sekehendaknya, sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, tapi nggak pernah buang air. Bila kok bisa? Yang namanya kita makan minum pasti nanti buang air. Soal yang ketiga, engkau katakan banyak iblis, setan terbuat dari api. Lah besok disiksa di neraka dari api. Lo geni ketemu geni, apa lorone? Kalau tiga, ya, pertanyaan ini bisa kau jawab, saya mau tobat. Ini orang ateis. Imam Abu Hanifah kemudian menjawab satu persatu dengan jawaban yang nalar juga, yang secara logika, nggak pakai dalil mental. Orang nggak percaya dalil. Soal yang pertama yang terkait dengan munculnya Allah, Imam Abu Hanifah balik bertanya kepada orang ateis ini, lah angka 1 itu muncul dari mana? Padahal dari angka 1 itu memunculkan angka-angka yang lain. 1 tambah 1 2, ya, 2 tambah 2 4. Terus kan dari 1 awalnya bisa memunculkan beribu-ribu angka. Lah sekarang 1 itu dari mana? Masuk 0 tambah 0, ya kan? Nah, nggak bisa karena 1 itu tunggal. Ya, begitu juga Rabb kami Allah, begitu juga Rabbmu tunggal, nggak bisa. Ya, dimunculkan oleh sesuatu, tapi dia mampu memunculkan yang lain. Masuk akal. Soal yang kedua, ya, terkait dengan makan minumnya ahli surga tanpa mereka buang air kecil maupun besar. Janin di dalam kandungan telah memiliki nyawa, telah memiliki roh, butuh makan, butuh minum, ya, dan mereka pun dalam kandungan makan dan minum. Lah terus buang air dari mana? Kalau terkait dengan pencernaan bundanya, ya kan, cuma ini pertanyaan balik. Atas nggak bisa menjawab. Dan soal yang terakhir terkait dengan syaitan iblis yang diciptakan dari api dan nanti akan disiksa dalam api, maka beliau pun menganalogikan ketika orang mendapatkan tamparan atau pukul.
Sesungguhnya tanganku ini dari kulit. Ya. Ketika aku menampar atau memukul dirimu yang terbuat dari kulit, sakit atau enggak? Yo sakit. Ya kan kulit ketemu tuh kulit. Lah kok lorong? Ya sama aja nanti iblis syaitan yang terbuat dari nar atau api kemudian disiksa di dalam jahanam, mereka tetap merasakan yang namanya sakit meskipun berasal dari api. Dan jenengan cobi jiwit kupune dewe-dewe. Nah, ya, sakit padahal kulit ketemu kulit. Nah, kemudian orang ateis pun bertobat dan termasuk menjadi muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan sahabat lain juga fitni. Pada riwayat yang lain ada juga seorang ateis, ya, sekaligus tetapi menyembunyikan keateisannya, seakan-akan menjadi seorang muslim, padahal ya kebejatannya yang paling kelihatan adalah memusuhi sahabat Utsman bin Affan, mendeklarasikan dan mendakwakan bahasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seorang Yahudi. Di zamannya Imam Abu Hanifah, Utsman bin Affan adalah orang Yahudi. Subhanallah. Dan semua orang itu minta kepada Imam Abu Hanifah untuk mendakwai. Semua ini nggak benar. Ya. Tetapi karena dia tokoh, karena dia pemuka pada suatu suku, juga banyak sekali yang mendengarkan ucapannya, mendengarkan fatwa. Nah, ya Imam Abu Hanifah insya Allah kita akan ziarah ke rumahnya. Pada suatu kesempatan ziarah, ya, silaturahim ke rumahnya sambil memberikan tawaran. Imam Abu Hanifah menawari suami untuk putrinya orang ini. Sesungguhnya putrimu telah dewasa dan seterusnya, dan saya ingin meminangkan seorang pemuda untuknya. Wahai Imam, bagaimana kriteria pemuda tersebut? Dijawab, pemuda ini kalau dilihat dari kekayaannya, kaya plus dermawan, infak sedekahnya nggak ketulungan. Dilihat dari ilmunya, orang ini sangat pandai, sangat pintar. Dilihat dari sosialnya, dilihat dari semuanya, fisiknya, semuanya dinilai baik oleh Imam Abu Hanifah. Maka orang ini kemudian takjub. Wahai Imam, pemuda itu memang pantas untuk menjadi menantumu. Apalagi yang meminangkan adalah engkau, orang yang terbaik saat ini di masyarakat ini, Imam Abu Hanifah. Tapi kemudian Abu Hanifah memberikan pengecualian. Tapi ada satu catatnya. Apa itu catatnya ini? Orang ini orang Yahudi. Catatnya nomor satu, dia seorang Yahudi. Langsung marah. Ya Imam, saya tidak akan menikahkan putriku pada siapapun, orang sekaya apapun, sedermawan apapun, sepandai apapun, sebaik apapun, kalau dia orang Yahudi. Jadi nggak mau nih, nggak terima, ya, mau dapat mantu orang Yahudi, nggak terima. Lah kok iso-iso nih? Ya, dirimu mendeklarasikan bahwa Rasul SAW mau ngepek mantu orang Yahudi. Utsman bin Affan pun menantu Rasulullah. Bahkan dua putrinya yang dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Satu Ruqayyah, kemudian sakit dan meninggal dunia, digantikan kemudian dinikahkan kembali dengan Ummu Kulsum. Makanya disebut Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, dibilang Yahudi. Nah kalau kamu mendakwahkan bahwa Utsman bin Affan orang Yahudi, lah mosok kok Rasul ngepek mantu orang Yahudi. Nah, kemudian tersadarkan dan dia pun bertobat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum.